Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di subuh hari ini ikhwati azzakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, kembali kita di subuh hari ini melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah arkanus salah, rukun salat. Dan kita masuk kepada rukun yang keempat dan yang kelima, yaitu ar-ruku'u wa tuma'ninatu fihi. Ruku' dan tumaninah. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasangan yang tidak bisa lepas. Ada ruku', ada tumaninah. Dan ini adalah dua hal yang menjadi rukun. Yang pertama adalah ruku'nya, yang kedua adalah tumaninahnya. Jadi seorang yang salat melakukan ruku', lalu kemudian dia tenang di atas ruku' tersebut, ya. Sehingga kalau dia hanya melaksanakan ruku' saja, tumakninahnya dia tidak lakukan, maka tidak sah salatnya, ya. Karena dua-duanya ikhwati azzakumullah menjadi rukun salat. Dan di dalam masalah ruku' ini ikhwati azzakumullah adalah merupakan hal yang paling utama di dalam salat, sehingga kita dapatkan di dalam nas-nas syar'i, baik itu Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah disebutkan ruku', ya, kecuali maknanya adalah salat secara keseluruhan, ya. Kalau kita dapatkan di dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis ada ungkapan tentang ruku' atau tentang sujud, ya. Dua dari rukun salat ini, yaitu ruku', sujud, itu dibahasakan menjadi makna salat secara keseluruhan, ya. Salat secara keseluruhan. Karena tidak ada di dalam Islam orang yang salat kecuali di situ ada ruku' dan sujudnya. Dan itu menjadi ciri khas, ya, ciri khas di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Kita tidak dapatkan ibadah seperti ini memiliki kemiripan di agama yang lain. Hanya Islam yang ketika beribadah kepada Allah dalam bentuk penyembahan secara murni, itu ada ruku', ada sujud. Karenanya ikhwati azzakumullah, tidak bisa dipalingkan kedua-duanya ini, yaitu ruku' dan sujud, kecuali untuk Allah, ya, untuk Allah. Karenanya ketika dibahasakan ruku', dibahasakan salat, dibahasakan juga dengan sujud, maka itu juga maknanya salat, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, ya, ruku'lah, sujudlah. Apa maknanya ini ikhwati azakumullah? Apakah orang mukmin itu cukup ruku' lalu sujud? Tidak. Maksudnya apa? Salat. Maksudnya salat, yaitu sesuatu yang terangkum
dalam sebuah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ruku lalu sujud, tidak, tapi maknanya itu adalah tegakkanlah salat, kerjakanlah salat. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan sujudlah kalian. Maksudnya adalah salatlah kalian. Ya. Sekaligus ini memberikan faidah kepada kita, tidak ada salat kecuali ada rukuknya, tidak ada salat kecuali ada sujudnya. Karena itu ikhwati azzakumullah, salah satu mizan timbangan orang itu dikatakan sah salatnya, orang itu dikatakan di atas din Rasulullah SAW, perihal ruku dan sujud. Ya, perihal ruku dan sujud. Apabila ruku dan sujudnya ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka dikatakan sah salatnya. Apabila ruku dan sujud ini menyelisihi tata cara Rasulullah SAW, maka salatnya menjadi batal, bahkan tidak dianggap di atas agamanya Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, Rasulullah SAW melihat seseorang yang sholat. Rasulullah melihat orang yang sholat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lau mata hadzal rajulu ala hadhihi al-halah la mata ala ghairi dini Muhammadin." Kalau seandainya seseorang ini meninggal dengan bentuk ibadah salat yang seperti dia lakukan, maka dia meninggal tidak di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah melihat orang yang salat. Lalu Rasulullah berkomentar, orang ini kalau meninggal, dia tidak dianggap meninggal di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Maka Rasulullah SAW, li'annahu la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Karena orang ini tidak meluruskan tulang punggungnya, tidak meluruskan tulang punggungnya di dalam ruku' dan sujud. Ya. Bayangkan orang sholat lalu kemudian rukuknya keliru, sujudnya keliru, lalu dia melakukan itu berulang-ulang seumur hidupnya, dan dia tidak mengerti, tidak mengetahui bagaimana tata cara salatnya Rasulullah SAW di dalam pelaksanaan ruku, di dalam pelaksanaan sujud, maka bisa jadi salat itu ghairu maqbulah, tidak diterima. Ya, maka ini ikhwati azzakumullah menjadi perhatian di kita dalam masalah ini. Ya. Rasulullah SAW juga pernah menegur orang yang salatnya keliru, ya, salatnya tidak benar. Yaitu Rasulullah mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raqian." Kemudian rukulah engkau sampai engkau benar-benar tenang di dalam rukumu. Benar-benar tumaninah, tidak terburu-buru di dalam ruku tersebut. Ya. Juga tidak ada Rasulullah SAW salat satupun, ya, tidak ada salat Rasulullah SAW satupun beliau meninggalkan ruku. Ya. Setiap beliau salat maka beliau ruku. Ini namanya muwadhabah. Ya, Rasulullah selalu melakukannya dan tidak dinukil satu riwayat pun Rasulullah SAW meninggalkan ruku. Maka ini menunjukkan bahwa ruku itu adalah ruknun, ya, rukun dari salat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian salat, sebagaimana aku salat. Lalu para ulama mengatakan, bagaimana ruku yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Maka
Para ulama mengatakan aqallu ma yajzi'u fir ruku', sesuatu yang paling minimal, ya, paling minimal ini. Suatu itu dianggap ruku yang mencukupi, tentunya mencukupi indallah, di sisi Allah berdasarkan nas-nas syar'i, ya. Yaitu apa? An yanhaniya bihaitsu tamussu yadahu rukbatayhi, yaitu dia menurunkan tubuhnya di mana kedua telapak tangannya ini memegang dengkulnya, ya, memegang dengkulnya. Jadi dia ruku lalu kedua telapak tangannya memegang dengkulnya. Waqila, ada juga yang mengatakan an yanhaniya bihaitsu yakunu ila ruku'i tam aqrabu minhu ila al-qiyamit tam, yaitu dia merunduk di mana bentuk dia kepada ruku itu lebih dekat daripada bentuk dia kepada berdiri. Ya. Apa maksudnya ini? Yaitu ketika dia ruku, kalau dia rukunya seperti ini, ya, masih kira-kira 35 derajat, ya, atau 45 derajat, ini berarti apa? Aqrabu ilal qiyam, lebih dekat kepada berdiri. Jadi kalau ada orang menunduk begini, kita kalau ditanya orang itu lagi ngapain, maka pandangan umumnya orang itu masih berdiri, masih dikatakan apa? Berdiri. Oh, berarti masih dekat kepada berdiri. Kalau begitu dia belum ruku, ya. Tapi kalau ada orang sudah punggungnya itu, ya, posisinya adalah 90 derajat, maka ini siapapun yang melihatnya akan mengatakan dia ruku, ya, dia ruku. Amma tuma'ninah, adapun itu baru rukunya, ya, baru rukunya. Amma tuma'ninatu, adapun tuma'ninah adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka' hatta tatma'inna raqi'an." Kemudian rukulah engkau sampai engkau tenang di dalam ruku. Dan juga tadi kita sudah sebutkan sabda Rasulullah, "La tajzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud." Ya, tidak cukup salat, ya, tidak cukup salat itu, tidak dianggap sah salat tersebut sampai seorang laki-laki menegakkan di dalam salat tersebut sulbahu, tulang punggungnya, fir ruku'i was sujud. Ya, berarti maksudnya dia tenang di dalam ruku tersebut sehingga tulang punggungnya ini lurus, ya. Berbeda dengan orang yang ruku tapi buru-buru, belum lagi lurus tulang punggungnya diangkat. Nah, ini namanya tidak ada tumaninah. Maka perkataan Rasulullah hatta yuqima fiha sulbahu, sampai dia menegakkan di dalam salat tersebut tulang punggungnya, maksudnya tenang di situ, tenang di dalam ruku tersebut. Maka bagaimana tahqiqnya, perwujudan dari tumaninah itu? Maka kata para ulama, bi an yaskuna, yaitu dia tenang, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai tenang persendian dia, wa tastarih, dan istirahat, ya, istirahat, tidak bergerak persendian tersebut di dalam posisi ruku itu, ya. Tapi kalau ini belum lagi tenang, langsung berdiri, walaupun dia ada ruku tetapi pergerakan dia itu tidak tenang, langsung dia berdiri, maka ini tidaklah ada tumaninah, ya. Maka di situ dimaksudkan dia ruku, meletakkan posisi rukunya, lalu kemudian tenang tulang-tulangnya itu, persendiannya itu di tempat ruku tersebut, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, ketika dia meletakkan tangannya, maka dia letakkan telapak tangannya itu di dengkulnya,
yaitu dengan mencengkeram lutut tersebut sambil melebarkan atau memberikan jarak di antara jari jemari. Ya, tidak begini, tapi dia berikan jarak. Ya, wa farraja baina asabihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dengkul tersebut sambil beliau memberikan jarak di antara jari jemari. Ya. Dipegang dengkul tersebut. Ya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku. Kemudian di dalam ruku itu, ikhwati azakumullah, Rasulullah tidak mengangkat kepala beliau dan tidak juga menundukkan kepala beliau, tetapi meluruskan kepala beliau dengan tulang punggung. Ya. Bagaimana itu terjadi? Yaitu ketika orang ruku, ikhwati azakumullah, itu tidak dia melihat tempat sujudnya. Tidak melihat tempat sujud. Kalau dia melihat tempat sujud, maka kepalanya akan naik. Ya, karena otomatis begini. Maka antara kepala dengan tulang punggung tidak sejajar. Atau yang kedua, dia melihat kakinya, melihat ujung kakinya. Kalau dia melihat ujung kakinya, maka kepalanya akan menunduk. Maka ini tidak rata. Tetapi dia melihat persis jatuhnya ke matanya dia di tempat sholat tersebut. Jadi tidak ke depan, tidak ke belakang, tetapi lurus. Maka itu menyebabkan kepalanya lurus dengan tulang punggungnya ini. Ya, sehingga dikatakan ketika Rasulullah SAW sholat, seandainya ada orang meletakkan air di punggungnya Rasulullah SAW itu, maka air itu akan tetap di situ, tidak mengalir. Ya, karena lurusnya tulang punggung Rasulullah SAW ketika sholat. Ya. Jadi tidak mendongak, tidak juga merunduk, tetapi lurus. Ya, lurus. Dan ini ikhwati azakumullah kita perkirakan. Ya. Tidak kita benar-benar perhatikan dengan dengan kaca cermin misalnya. Kalau untuk latihan iya, tapi untuk sholat diperkirakan. Kita merasakannya. Ya. Kita merasakannya ya, sehingga tadi pandangan kita supaya lurus itu adalah dengan melihat bahagian bawah langsung dari sejajar dengan penglihatan kita di tempat kita turun tersebutnya. Ini bentuk rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau hendak turun untuk ruku, beliau mengucapkan takbir. Mengangkat kedua tangan beliau mengucapkan takbir. Ini disebut dengan takbirul intiqal. Takbirul intiqal. Dan kita sudah sebutkan ikhwati azakumullah, hendaklah orang itu bertakbir ketika perpindahan tersebut. Ya. Sering kita dapatkan beberapa imam yang mengimami salat, dia bertakbir ketika dia sudah ruku. Ya. Ketika sudah ruku, bentuknya ruku baru Allahu Akbar. Atau ketika sudah sujud, kepalanya sudah menempel di tempat sujud, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Mungkin maksudnya supaya makmum tidak mendahului. Ya, supaya makmum tidak mendahului, maka dia mengangkat tangannya lalu bergerak sampai dia sudah ruku, baru diucapkan Allahu Akbar. Maka ini salah posisi. Salah posisi dari bacaan tersebut. Dia membaca takbir ketika dia ruku. Ketika sudah ruku. Dia membaca takbir ketika dia sudah sujud. Maka itu tidaklah tepat. Ya, karena ruku itu memiliki bacaan-bacaannya, sujud juga memiliki bacaan-bacaannya. Lalu bacaan takbir itu di mana? Bacaan takbir itu ketika kita berpindah. Ya, pergerakan untuk berpindah itulah takbir. Karenanya disebut dengan takbiratul intiqal. Takbir untuk berpindah. Adapun masalah mengangkat tangannya, ya, maka itu bisa bersamaan dengan takbir tersebut
bisa mendahului takbir tersebut, bisa juga belakangan. Jadi ketika dia mengangkat tangan, Allahu Akbar, berbarengan. Atau bisa jadi dia mengucapkan takbir terdahulu, Allahu Akbar, lalu mengangkat tangan. Atau dia mengangkat tangan terlebih dahulu, baru Allahu Akbar. Ini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ketiga-tiganya disebutkan adalah sifat dari takbirnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang dinukil perkara tersebut di dalam sifat salat Nabi. Ya. Dan di dalam masalah takbir ini, ikhwati jazakumullah, ada afdaliyahnya, yaitu ketika kita isba' bit takbir. Isba' artinya mengenyangkan, memenuhi pergerakan ketika berpindah tersebut dengan takbir. Ya. Jadi seperti kita berpindah dari berdiri ke ruku, itu akan berbeda ketika kita berdiri pindah untuk sujud. Durasinya, ya, durasinya. Karena ketika orang berdiri kepada ruku itu lebih pendek, tapi dari i'tidal ke sujud itu panjang. Maka bacaan takbir pun disesuaikan dengan perkara tersebut, ya. Semisal ketika dia sujud, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Jadi dia panjangkan di huruf lamnya, Allahu Akbar. Dan jangan dia memanjangkan di huruf hamzah, ya. Jangan dia mengatakan Allahu Akbar, ya. Karena kalau dia memanjangkan hamzah, ikhwati jazakumullah, itu bukan mengagungkan Allah, tetapi apa? Bertanya, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Itu artinya kalau dia memanjangkan hamzahnya. Karena hamzah di situ berarti ada dua hamzah. Itu asalnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi ditashil istilahnya dalam qiraah, yaitu apabila ada dua hamzah berturut lalu dipanjangkan, ya. Seperti lafaz amana. Amana asalnya adalah amana. Amana dipanjangkan amana, ya. Tapi ini menjadi apa? Karena itu bukan fiil, itu adalah isim. Maka ketika memanjangkan hamzah, maka dia mengesankan itu adalah hamzah istifham, ya, Allahu Akbar. Tapi yang dipanjangkan apa? Lamnya, Allahu Akbar, ya. Begitu pula ba-nya jangan dipanjangkan, ya, Allahu Akbar, tidak juga, ya. Jadi yang hanya dipanjangkan memungkinkan adalah huruf lamnya, ya, Allahu Akbar. Itu namanya isba'. Kalau dia bisa, ya. Kalau tidak, maka paling tidak dibaca pada saat apa? Intiqal. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang berikutnya dari rukun salat tersebut adalah al-i'tidal. Al-i'tidal ba'da ar-ruku'i wat tuma'ninatu fihi, yaitu berdiri setelah ruku, ya, berdiri dalam posisi berdiri setelah ruku dan tenang di situ, ya. Maka ini ikhwati jazakumullah, i'tidal itu merupakan apa? Rukun salat. Bukan hanya sekedar cara untuk berpindah dari ruku ke sujud, ya. Kebanyakan yang kita dapatkan orang-orang yang salat, ketika mereka i'tidal, maka seakan-akan i'tidal itu hanya perpindahan dari ruku ke sujud. Itu apa? Cepat, ya. Setelah rukunya panjang. Rukunya panjang, lalu i'tidal berdiri sebentar langsung ruku, ya. Seakan-akan apa? I'tidal itu hanya persiapan untuk sujud. Maka ini keliru, ikhwati jazakumullah. Karena i'tidal itu adalah rukun, artinya dia dilakukan sebagaimana melakukan ruku, ya.
panjangnya dia i'tidal itu sebagaimana panjangnya dia ruku, sebagaimana panjangnya dia sujud, sebagaimana panjangnya dia duduk di antara dua sujud. Maka ini seimbang. Maka dia mengangkat kepalanya, berdiri kembali ya dalam keadaan tenang. Ukurannya seukuran dengan rukuknya tersebut ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah summarfa, maka engkau angkatlah, maksudnya kepalamu, hatta tatma'inna rafi'an, sampai engkau tenang dalam keadaan mengangkat tersebut. Jadi bukan rok, tidak ya, tenang dahulu. Dia baca bacaan i'tidal tersebut dengan tenang. Tapi yang menjadi rukunnya adalah i'tidalnya. Adapun bacaannya bukanlah rukun ya, bukanlah rukun. Tapi ketika posisi berdirinya itu hendaklah dia berdirinya ya sesuai dengan lamanya dia ruku. Kemudian ikhwati azakumullah, ketika dia mengangkat kepalanya tersebut, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidahu. Ya, sami'a mendengar Allah, liman bagi seseorang, hamidahu yang memujinya. Di sebagian orang bertanya, kenapa tidak mengucapkan Allahu Akbar? Kenapa mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Yang lain-lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang pertama ini adalah ta'abbud ya. Ta'abbud artinya beribadah sebagaimana dicontohkan. Rasulullah mencontohkan ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengikutinya. Ya. Tahukah kita dengan alasannya atau tidak? Maka itu belakangan. Yang jelas itu adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa keterangan di kitab para ulama disebutkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka di situ disebutkan adalah awal pertama seseorang memuji Allah dalam kondisi sir. Ya. Tadinya dia baca Al-Fatihah kencang, baca surah kencang, baca takbir kencang, lalu kemudian dia ruku. Ada apa ini orang ruku? Maka sebenarnya dia sedang bertasbih, memuji Allah di dalam ruku tersebut, tapi dia baca sir. Lalu muncul pertanyaan, apa Allah mendengar ucapan sir tersebut ya? Maka ditegaskan di dalam akidah bahwa Allah mendengar setiap sesuatu, tidak terbatas dengan bunyi suara dan lain-lain. Maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya ya. Maka dia membaca itu sami Allahu liman hamidah ya. Ini ucapan ketika bangkit dari i'tidal, dan itu disertai dengan mengangkat tangan ya, disertai dengan mengangkat tangan. Lalu kemudian dia berdiam sejenak di situ membaca bacaan i'tidal. Lalu kemudian dia turun untuk melakukan sujud ya, dia turun untuk melakukan sujud. Maka sujud adalah rukun solat yang ke-8 sekaligus yang ke-9, yaitu ada tumaninah di dalam sujud. Di dalam sujud juga ada tumaninah, tenang di situ ya. Dan sebaik-baiknya solat itu adalah seimbang. Rukuknya sekian menit, i'tidalnya sekian menit seumpama. Nah, kalau kita tidak ukur dengan menit, maka sekian detik sama. Ruku sujudnya pun demikian, seimbang, rata ya di semua perbuatan tersebut ya. Dan sujud ikhwati azakumullah, di dalam satu rakaat ada dua sujud. Ada dua sujud. Sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi yang kedua.
Dan ketika seseorang itu turun untuk menuju sujudnya dari i'tidalnya, dan sebelum kita masuk ke situ ada hal yang kita ingatkan, bahwa di sini ada dua pendapat para ulama tentang di mana seseorang meletakkan tangannya ketika dia i'tidal. Ketika dia i'tidal. Maka di sini kembali kepada lafal hadis yang menyebutkan bahwa kedua tangan tersebut kembali pada tempatnya, kembali pada tempatnya. Maka di sebahagian mengatakan tempat tangan ketika sholat waktu berdiri di mana? Di dada, ya, di dada. Ini tempat tangan ketika berdiri. Maka ketika lafal hadis itu mengatakan kembali i'tidal dan tangan itu kembali kepada posisinya, maka ada yang menakwilkannya yaitu sebagaimana posisi ketika awal sholat, sehingga bersedekap kembali di waktu i'tidal. Ada yang menafsirkannya kembali sebagaimana posisi tangan, ya, sebagaimana posisi tangan pada umumnya, ya, yaitu apa? Berada di samping kanan, samping kiri dari tubuh manusia tersebut, menjulur. Ya, ini posisi tangan pada umumnya. Ketika orang mengangkat berarti itu sudah berpindah ke posisi aktivitas yang lain. Mengangkat, merentangkan, itu sudah ada bahasa lain. Tapi kalau posisi tangan itu pada umumnya adalah berada di posisi kanan, di posisi kiri, yaitu di samping tubuh menjulur, ya. Dan ini yang menjadi pandangan jumhur ulama, yaitu tangan tidak disedekapkan lurus, ya. Dan ini yang lebih pas dari makna tersebut, ya, untuk membedakan antara al-qiyam wal i'tidal, ya, al-qiyam wal i'tidal, ya, supaya tidak salah duga orang, ya, orang ini sedang i'tidal apa sedang qiyam, ya. Tapi kalau dia bersedekap bisa jadi orang menyangka dia juga sedang qiyam, ya, terutama bagi orang-orang yang masbuk, yang ingin masuk ke dalam sholat tersebut, ya. Maka ini lebih pasnya adalah meluruskan tangan itu di samping posisi tubuh, ya. Sehingga di dalam hal ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan menyedekap tangan ketika i'tidal itu perbuatan bid'ah, ya. Sampai beliau mengatakan demikian. Walaupun perkataan Syekh ini telah dijelaskan oleh para ulama tentang kekeliruannya, karena ada sebahagian mazhab atau pandangan dari para ulama tentang perkara tersebut dan melakukannya di masa-masa terdahulu, ya. Ada yang bersedekap, ada yang meluruskan tangannya, sehingga perbedaan pendapat di dalam masalah ini tidaklah menjatuhkan salah satunya dari perbuatan bid'ah, ya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ketika turun dari i'tidal menuju sujud, maka di sini pun terjadi pandangan yang berbeda di kalangan para ulama, ya, di mana ketika ruku tersebut mana yang didahulukan, dengkulkah apakah kedua telapak tangan, ya, dengkulkah apa dua telapak tangan? Jumhur ulama mengatakan mendahulukan dengkul, mendahulukan dengkul. Sebahagian lagi mengatakan mendahulukan tangan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad itu menegaskan bahwa orang ketika turun dari i'tidal menuju sujud adalah dengan mendahulukan dengkul, ya. Karena di dalam hal ini Rasulullah SAW melarang orang yang sholat itu turun sebagaimana turunnya unta. Janganlah dia yahwi, ya, turun, ya, seperti turunnya unta. Falyada rukbatayhi qablah yadayhi, maka hendaklah dia meletakkan dengkulnya sebelum tangannya. Namun ikhwati azakumullah, senada dengan muqaddimah yang sama
yaitu janganlah kalian meniru onta, hendaklah kalian meletakkan tangan sebelum dengkul. Ya, ternyata ada dua riwayat yang demikian. Ya. Dan ikhwati azakumullah, di kedua riwayat tersebut semuanya memiliki ilal, ya, memiliki kelemahan-kelemahan, baik yang mendahulukan dengkul maupun yang mendahulukan tangan, maka ini memiliki apa? Kelemahan-kelemahan dari sisi riwayat. Para ulama ketika mentarjih ya kedua hadis tersebut, mana yang diambil, apakah mendahulukan dengkul atau mendahulukan tangan, maka mereka memerlukan variabel-variabel lain. Ya, karena yang diberikan tanda atau diberikan permisalan tentang larangan itu adalah sebagaimana turunnya onta. Maka ketika kita melihat onta, ketika dia turun dari berdirinya, maka dia mendahulukan kaki depannya. Ya. Jadi dia turun dengan mendahulukan kaki depannya lalu turun. Ya. Sehingga para ulama menganggap kaki depan onta itu adalah tangan. Sehingga bentuk orang ketika dia turun mendahulukan tangan itu persis posisi onta. Jadi merunduk ketika turun tersebut, ya. Langsung merunduk dengan tubuh tersebut karena mendahulukan tangan. Ya. Ulama lain ketika mengatakan jangan mendahulukan dengkul tapi mendahulukan tangan, mereka memandang bahwa onta ketika turun itu memang kaki depan, tetapi onta itu menahan tubuhnya dengan dengkul. Ya, dia menahan tubuhnya dengan dengkul kaki depan. Ya, ditahan dengan dengkulnya barulah dia turun. Ya, sehingga kalau manusia ingin sujud maka jangan mengikuti unta. Maka di sini dia menahan tubuhnya dengan tangan. Otomatis dia mendahulukan tangan sebelum dengkul. Ya. Sebagaimana kita banyak baca bahwa pendapat-pendapat yang mendahulukan dengkul ini adalah mayoritas para ulama. Dan yang mendahulukan tangan ini sebahagian pendapat. Di antara yang berpendapat mendahulukan tangan adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Ya. Beliau mengkuatkan ya riwayat yang mendahulukan tangan. Ya, mendahulukan tangan di dalam turun tersebut. Ya. Dan ini khotiyazakumullah wallahu alam, saya condong kepada pendapat ini, yaitu mendahulukan tangan daripada dengkul. Ya, mendahulukan tangan di antara sebelum dengkul. Dan ini khotiyazakumullah pertimbangannya adalah onta. Onta tersebut tidaklah disebut hewan yang memiliki tangan dan kaki, tetapi onta disebut dengan zawatul arba. Hewan zawatul arba, yaitu memiliki apa? 4 kaki. Jadi kedua atau keempat ya anggota tubuh dari onta tersebut kaki semuanya, kaki depan, kaki belakang. Ya. Sehingga tidak dikatakan yang depan itu tangan, yang di belakang itu kaki. Karena fungsinya sama. Kaki belakang dan kaki depan gunanya untuk berjalan. Dan itu fungsi kaki. Dan itu nampak di onta. Ya, di sapi, di kambing. Ini zawatul arba, hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Ya. Maka tidak ada di situ tangan. Nah, ketika onta itu tunduk atau turun, maka yang terlihat adalah dia menahan tubuhnya dengan dengkul. Dan dikuatkan pula ikhwati azakumullah, ketika orang bangkit dari sujud yang kedua, ya, untuk berdiri di rakaat yang kedua, ya, dia sudah rakaat pertama, dia sujud, duduk di antara 2 sujud, dia sujud lagi. Dan ketika akan bangkit ya ke rakaat kedua, itu pun diperintahkan untuk menahan tubuh dengan tangan, bukan dengan dengkul. Ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika bangkit dari sujud untuk menuju rakaat yang kedua, itu beliau bangkit seperti
panah yang lepas dari busur. Ya. Itu maksudnya apa? Yaitu berdiri langsung dengan berpatokan kepada dengkul. Jadi dengkullah yang mendorong tubuh seperti anak panah. Dan ini dikatakan oleh para ulama hadisun dhaifun, hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Tetapi yang disebut adalah Rasulullah SAW ya'jinu, yaitu beliau seperti orang mengadon tepung. Ya, mendorong tubuh itu dengan menggenggam dan mendorong tubuh, menahan tubuh dengan tangan. Ya, menahan tubuh dengan tangan. Dan itu yang dikuatkan oleh para ulama. Jadi ketika bangkit itu bukan berpatokan dengan dengkul sehingga mendorong tubuh dengan dengkul, tetapi mendorong tubuh dengan tangan. Imma dengan mengepalnya, bisa juga dengan melebarkan tangan tersebut. Ini tidak ada masalah ya, karena dua-dua pun bisa orang mengadon roti, baik dengan menggempal maupun dengan meratakan, kemudian ini lagi meratakan. Itu makna ya'jinu. Dan ini ikhwati azakumullah adalah kaifiyah yang benar di dalam menahan tubuh ya. Karena dengkul tidaklah begitu kuat untuk menahan beban tubuh ya, sehingga orang yang menahan tubuh dengan dengkul itu bisa memberikan efek yang kurang baik di dengkulnya. Maka dia lebih menahan tubuhnya dengan tangannya, dan otot-otot tangan di dalam menahan itu lebih kuat ya, sehingga tekanan tubuh itu ditopang oleh tangan, bukan ditopang oleh dengkul. Namun demikian ikhwati azakumullah, riwayat-riwayat ini menunjukkan adanya khilaf tersebut ya, karenanya disebutkan di dalam kitab Mukhtalaful Asar ya, bahwa larangan mendahulukan dengkul atau mendahulukan tangan ini bukan larangan tahrim dalam arti haram sehingga pelakunya berdosa dan bisa jadi sholatnya batal. Tidak demikian. Para ulama mengatakan larangan di sini adalah hurmatut tanzih, yaitu keharaman atau larangan untuk kesempurnaan saja, untuk kesempurnaan sholat tersebut ya, sehingga tidaklah banyak berpengaruh di dalam kesahan sholat tersebut ya. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud dengan larangan itu adalah berkonsentrasi di salah satu bentuk tersebut. Maka ini yang tidak dibolehkan, yaitu menjauhkan sifat yang lain dari sifat yang lainnya, berkonsentrasi di bentuk tersebut ya. Saya akan contohkan di sini yang dimaksud berkonsentrasi, yaitu ketika orang sujud atau turun dari sujud, dia berkonsentrasi dengan dengkulnya seperti ini, baru kemudian tangannya. Ini yang tidak dibolehkan ya, karena ini akan menimbulkan detakan ya ketika turun tersebut ya, baru kemudian tangannya. Atau sebaliknya, dia berkonsentrasi dengan tangannya. Ini yang tidak benar ya. Sehingga bagaimana cara dia turun, maka dia menyelaraskan antara dengkul dengan tangannya. Kalaupun dia dengan dengkulnya, ini tidak jauh ya, sehingga dia tidak berpatokan secara kuat di salah satunya itu, maka dia turun kemudian tangan, atau dia turun dengan tangan ya, ini tidak berkonsentrasi di salah satunya ya. Maka ini pandangan yang lebih pas di dalam memaknai hadis tersebut ya, karena permisalan dengan onta tersebut adalah konsentrasi di dalam menahan tubuh secara fokus di situ. Onta menahan tubuhnya benar-benar dengan dengkulnya tersebut ya, sehingga nampak ketika turun itu bunyi detakan atau deruman turun itu terdengar ya. Mungkin bapak-bapak sekalian yang ada di kota belum pernah mendengarkan orang yang di musallanya terbuat dari papan ya. Di kampung-kampung tertentu ada musalla yang lantainya terbuat dari papan. Nah, itu kalau bentuk sholat yang seperti tadi, maka ketika turun
ya, di lantai tersebut ya. Maka ini terlihat sholat itu tidaklah lembut, tidaklah nyaman terlihatnya. Tapi ketika orang menggerakkan tubuhnya dengan seimbang, maka disitulah ketenangan yang dia dapat di dalam sholat tersebut dan tidak bisa atau tidak mencederai bahagian-bahagian tubuhnya ya. Maka ini yang dimaksud ya, sehingga dua hadis ini bisa dipraktekkan dalam bentuk yang sempurna. Kemudian ikhwati jazakumullah, ketika dia sujud ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata, tidak ada salat, yaitu tidak sah salat, liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabinahu ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mengenakan hidungnya minal ardi, ke tanah, ke tempat sujud, ma sebagaimana yusibu dia mengenakan jabinuhu, jidatnya ya. Jidat dan hidung harus terkena ke lantai ketika dia sujud ya, dua-duanya kena, jidatnya, hidungnya. Jadi dia tidak sujud di atas hidungnya saja, yang penting hidung kena misalnya, tapi jidat ngambang, tidak. Atau jidatnya saja, hidungnya dinaikkan, tidak. Tapi dua-duanya harus kena ya. Dan ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan wajah. Jadi ketika dia meletakkan wajahnya, maka yang dimaksud adalah meletakkan jidatnya dan hidungnya. Jidat dan hidung ini harus terkena ke lantai. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Atimmur ruku'a was sujuda", sempurnakan oleh kalian ruku' dan sujud. "Fawalladzi nafsi biyadihi", dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "Inni sesungguhnya aku", kata Rasulullah, "la arakum", melihat kalian, "min ba'di dhahri", dari balik punggungku. Jadi Rasulullah bisa melihat orang di balik punggung tanpa menoleh. Ini diantara mukjizat Rasulullah. Rasulullah bisa melihat orang dari arah belakang beliau. Dan itu adalah mukjizat nubuwah ya. Karena Rasulullah SAW harus membenarkan hal-hal yang keliru tanpa beliau menoleh pun. Jadi beliau sholat, seandainya ada para sahabat yang sholatnya keliru, itu beliau ketahui ya. Dan itu adalah mukjizat nubuwah ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui perkara-perkara yang terjadi di para sahabat, sehingga beliau bisa mencontohkan, bisa membetulkan ya. Maka kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah, aku melihat kalian dari arah punggungku. Idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum, ketika kalian ruku', ketika kalian sujud. Jadi diperhatikan benar oleh Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah mengimami, itu beliau melihat ruku'nya para sahabat, sujudnya para sahabatnya, sehingga beliau mengajarkan, tahu mana yang keliru, mana yang keliru ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Umirna", kami diperintahkan oleh Rasulullah, "an tasjuda ala sab'i a'dhumin", untuk sujud di 7 tulang, yaitu alal jabhah, yaitu dengan jabhah, jidat, wa asyara biyadihi ala anfihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Abbas di sini memberikan isyarat biyadihi, dengan tangannya, ila anfihi, ke hidungnya juga. Jadi jabhah dan hidung, dia memberikan isyarat. Yang terkena itu jidat dan hidung ya. Ini dianggap satu. Tadi 7 ya. Kemudian wal yadaini, 2 telapak tangan. Jadi kalau disebut yadun, maka yang dimaksud adalah kaf, telapak tangan. Kalau disebut mutlak tangan itu, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Beliau meletakkan telapak tangannya di lantai, yakni kaffaini, 2 telapak tangan beliau. Berarti berapa? 3. Jadi ini disebut 2 ya, 1, 2. Jadi 3 tadi dengan jidat dan hidung. Jidat dan hidung jadi 1,
dua telapak tangan menjadi 3. Warrukbataini, dan 2 dengkul. Jadi berapa? 5. 2 dengkul 5. Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung jari kaki. Ya, ujung-ujung jari kaki. Jadi jari kaki itu ditegakkan. Jadi jari-jari kaki inilah yang menempel di tanah, sehingga ini 2 jadi 7. Ini yang dimaksud 7 tulang tadi. Jadi ketika dia ruku atau ketika dia sujud, maka telapak kakinya, yaitu jari-jari kaki itu menempel di tanah, dan dia arahkan ke arah kiblat. Ya, jari-jari itu diarahkan kepada kiblat. Wala naqfatu ath-thiyaba was-syi'ra, dan tidak melipat baju dan rambut. Ya, tidak melipat baju dan rambut, maksudnya tidak mengikat rambut atau tidak menyibak rambut ketika sujud. Jadi ketika sujud tidak disibak rambutnya lalu sujud. Ya, ini yang dilarang. Ya, dilarang di dalam ruku, di dalam sujud tersebut. Ya. Dan ikhwati azakumullah, jangan ditambah pula dari 7. Ya, jangan ditambah lebih dari 7. Yaitu apa? Dengan meletakkan sikut. Ya, sikut tidak boleh diletakkan di lantai. Ya, ini menjadikan lebih. Ya, menjadi 9 nantinya. Ya. Begitu pula jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Ya, seperti orang mengangkat kaki, kakinya nggak kena, menggantung. Ya, dengkulnya kena tapi kakinya diangkat, atau salah satunya ditopangkan ke salah satunya. Ya, sehingga yang kena cuman satu kaki lainnya di atas kaki yang satunya. Nah, ini juga kurang, berarti cuman 6 misalnya. Maka yang diperintahkan adalah 7 tersebut. Ya. Kemudian ikhwati azakumullah, kedua kaki tersebut dirapatkan. Ya, ini afdalnya dirapatkan. Ya, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di malam hari Aisyah kehilangan Rasulullah. Rasulullah tidak di tempat tidur. Ya, maka perempuan memiliki kecemburuan. Ya, beliau berpikir Rasulullah pergi ke tempat istri yang lain. Maka diraba-raba, dicari-cari, ternyata Rasulullah sedang sholat. Ya, pikiran tadi sudah pindah ke istri yang lain atau bagaimana, maka dicari-cari, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengenakan telapak tangan beliau bi batni qadamaihi, ya, dengan 2 bi batnai qadam, dengan 2 perut kaki Rasulullah, 2 perut kaki Rasulullah, wa huma munsibani, yang kedua kaki tersebut ditegakkan. Ya, jadi sekali pegang dapat 2, sekali pegang dapat 2. Aisyah benar-benar mengatakan, saya memegang 2 perut kaki Rasulullah. Ketika cari itu, sekali pegang dapat 2, maka ini menunjukkan kaki itu merapat, ya, merapat. Dan ini lebih menutup kepada aurat, lebih menutup kepada aurat. Kalau orang melihat seorang yang sholat dari belakang, ketika dia merapatkan kaki-kakinya ini, maka lebih menutup aurat dia ketimbang dia melebarkan hal tersebutnya. Walaupun ini bukan syarat sah, ya, tetapi ini syarat kesempurnaan sebagaimana yang kita dapatkan dari fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwati azakumullah, hal yang bisa kita bincangkan di kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan, faliyatafaddal maskura, silakan.